Berjumpa lagi kita hari ini di 17 Agustus tahun 2025. Teman-teman semuanya, arti kemerdekaan bagi petani itu ketika tanaman petani itu bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah. Begitu juga pada harga pestisida yang murah, harga pupuk yang murah, dan harga hasil panen yang layak. Sehingga teman-teman petani bisa sejahtera, bisa menyekolahkan anaknya, dan bisa menjadikan keluarganya hidup dalam kesejahteraan. Teman-teman, kalau kita merujuk pada data saat ini ketika kita melihat biaya yang dikeluarkan oleh petani itu masih cukup tinggi, sehingga kesejahteraan itu hampir sulit didapatkan karena seiring biayanya tinggi, tapi terkadang harga jual panennya itu sangat rendah. Di lain sisi, semua hal sudah dilakukan oleh teman-teman petani dalam mengelola lahannya, membudidayakan tanamannya, memupuklah, memberikan perlindungan baik dari insektisida, fungisida, bakterisida, ataupun dari hama-hama yang lain. Teman-teman, adanya saya selalu memberikan alternatif itu karena saya itu adalah anak petani. Jadi anak petani bukan pemilik lahan. Saya adalah anak petani penggarap. Atau kalau di Jawa bilang itu pawongan. Jadi bapak saya dulu itu bertaninya modelnya seperti itu. Lahannya orang kaya yang dikelola oleh bapak saya. Dan itulah yang dihasilkan, dan akhirnya kami dapat bersekolah. Nah, teman-teman, berpuluh-puluh tahun kondisional teman-teman petani itu masih seperti itu. Masih sebagai objek untuk perdagangan dalam pestisidanya, pupuknya, alsintannya, sehingga boleh kita bilang bahwa berputarnya roda pertanian ini itu petani sedikit mendapatkan keuntungan. Di lain sisi, harga pestisida, harga pupuk itu tidak ada tolak ukur kenaikannya. Jadi masing-masing perusahaan itu bebas untuk menentukan harga jualnya. Tidak ada platform ataupun tidak ada aturan yang mengikat bahwa contoh misalnya harga bahan aktif di pestisida A itu harus dijual dengan harga sekian. Itu tidak ada. Yang ada adalah masing-masing produsen itu bebas menentukan harga jual dari produknya. Nah, sehingga ketika petani ini membutuhkan barang itu, membutuhkan pestisida itu, atau membutuhkan pupuk itu terpaksa harus dibeli karena persoalannya mereka butuh. Nah, inilah yang saya maksud bahwa petani Indonesia itu sebenar-benarnya belum merdeka. Sebenar-benarnya masih menjadi objek. Begitu juga pada harga panennya. Harga panen yang saat ini sudah ada ketentuan HET-nya baru pada beras ataupun dari padi, jagung. Sementara yang petani cabai, petani bawang, petani hortikultura pada umumnya itu masih fluktuatif, masih naik turun. Sehingga yang panen pada saat harga bagus itu keuntungannya pasti lebih banyak. Tetapi yang panen di harga murah itu tidak ada toleransi di situ. Artinya itu dibebankan sepenuhnya pada petani itu. Nah,
resiko kegagalan atau resiko panen tidak maksimal itu sepenuhnya ditanggung oleh petani kita. Walaupun kita lihat sekarang ini masih sudah cukup lumayan di tanaman pangan ataupun hortikultura karena sudah tertib yang namanya pupuk subsidi ini. Sehingga sedikit besarnya petani ini sudah dibantu, disubsidi oleh pemerintah dalam mendapatkan pupuk urea ataupun pupuk Ponska. Tetapi bagi petani-petani yang tidak mendapatkan ini masih tentu lebih besar biaya yang harus dikeluarkan, sehingga saya menyimpulkan bahwa petani kita butuh diberikan sedikit semacam aturan yang bisa mengikat penjualan-penjualan ini agar sekiranya bisa ada platform yang diikuti tentang ketentuan-ketentuan pestisida itu tadi. Nah, teman-teman, yang namanya merdeka itu adalah merdeka dari segalanya. Merdeka dari haknya, merdeka dari politiknya, merdeka pada harga jualnya, merdeka pada kegagalan panennya, sehingga tidak ada lagi cerita bahwa generasi muda kita itu tidak mau bertani karena takut miskin. Ibaratnya begini, kenapa petani kita itu yang muda-muda ini itu malas terjun ke pertanian, atau generasi muda kita ini malas turun ke pertanian? Karena identiknya bahwa ketika kita bertani itu sama dengan mempersembahkan masa depan yang tidak menjanjikan. Padahal kalau kita runut bahwa tidak ada Indonesia ini kalau tidak ada petaninya. Dari mana Indonesia ini mau makan kalau tidak ada petani? Apakah semuanya akan diimpor? Apakah semuanya harus didatangkan dari luar negeri? Kan tentu tidak. Olehnya sebenarnya karena tempatnya petani ini atau perannya petani ini sangat vital, maka harusnya petani ini diprioritaskan. Harusnya petani ini diberikan insentif lebih. Untuk apa? Untuk menjaga agar rakyat Indonesia atau penduduk Indonesia itu terjamin persoalan makannya. Kalau persoalan perut yang terganggu, maka banyak hal-hal sosial yang bisa terjadi. Nah, alhamdulillah hari demi hari perbaikan dalam tata kelola pertanian ini sudah semakin membaik. Tapi pada prinsipnya Indonesia itu petaninya belum sama sekali merdeka. Masih banyak hal-hal yang menjadi PR pemerintah yang harus terus diperbaiki seiring dengan usia petani kita ini sudah semakin lanjut, sementara petani atau generasi mudanya enggan untuk turun ke pertanian. Teman-teman semuanya, merdeka bagi pertanian adalah ketika harga panennya ada garansi, ada harga head, ada harga eceran terendah, sehingga petani itu sudah bisa mengkalkulasi bahwa ketika saya panen, harga yang akan saya dapatkan sekian rupiah. Seperti misalnya dengan petani-petani padi sekarang ini. Tetapi ketika kita merujuk pada petani cabai, petani bawang, petani tomat, petani kentang, itu masih fluktuatif. Bisa jadi akan mendapatkan harga yang mahal, bisa jadi pula akan mendapatkan harga yang murah. Sehingga mereka tetap akan berjudi pada tanamannya. Bisa jadi dia untung, bisa jadi juga dia rugi. Kalaulah seandainya mereka menggunakan modal tanpa pinjaman, tentu itu tidak terjadi persoalan yang lain setelahnya. Tetapi bagaimana ketika petani kita ini menggunakan modal dari mengambil pinjaman kur, di waktu dia panen dia tidak mendapatkan harga yang maksimal, sementara dia sudah menggunakan uang kur ini untuk memodali tanamannya.
Inilah pesan yang kami harus sampaikan kepada pemerintah, khususnya di Kementerian Pertanian, bahwa merdekakanlah petani kita. Merdekakanlah para petani-petani Indonesia agar kesejahteraan mereka bisa dicapai, agar anak-anaknya mampu bersekolah juga pada level-level sekolah-sekolah terbaik, agar anak-anaknya ini bisa setara dengan anak-anak yang berprofesi yang lain. Karena teman-teman, ada puluhan juta jumlah petani kita di Indonesia. Dan sedikit banyaknya mereka adalah petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Mereka adalah petani penggarap, mereka adalah pawongan yang tidak memiliki lahan. Sehingga ketika nasib mereka tidak kita perhatikan, maka akan jadi apa Indonesia ke depannya. Terima kasih teman-teman semuanya, merdeka!